siapin lo, gitu. Kan begitu, keluar dari sini. Orang-orang yang mau mondok karena Kang Salman tuh banyak. Meskipun belum diterima ya, tapi banyak gitu. Asumsi orang biasa lah gitu. Yang kalau ngobrol petang-peteng itu ternyata manfaatnya tuh sangat kurang sekali. Terutama untuk Abi sendiri pribadi. Ternyata teman-teman Abi nih yang nggak punya, yang nganggur, ya apa, ini yang justru bawa manfaat banyak. Ketimbang yang jeger-jeger, yang kaya-kaya, yang datang ke sini pakai mobil, yang kalau ngobrol petang-peteng itu ternyata manfaatnya tuh sangat kurang sekali. Habisnya ngerasain banyak hal, terutama misalnya rekrut santri. Dari mana? Dari kalangan orang nggak punya. Mah jangan pernah sepelehin orang nggak punya. Dari kalangan orang nggak punya hak gitu mah. Mau Angzen kayak, mau Angito kayak, orang nggak punya semua. Kakak Abi sendiri Abu Bed kayak, mau Kak Miftah. Semua orang-orang kaya, nongol kepalanya mana? Nongol kepala. Kontribusi buat pondok mana? Angkat tangan. Maka biarin aja orang kaya nungguin di sini ya. Kalau misalnya orangnya Kang Salman, Kang Salman jualan gorengan, berjuang jihad itu, subhanallah. Itu banyak orang-orang yang mau mondok karena Kang Salman tuh banyak. Meskipun belum diterima ya, tapi banyak gitu. Asumsi orang biasa lah gitu. Cuman kalau kita sebagai pelayan kesehatan memuliakan dan menghormati orang kaya saja, rugi kau. Rugi. Jadi kalau nghormatin orang karena kekayaannya, karena menterengnya, karena dia punya mobil, kamu sudah salah besar. Salah besar. Bisa jadi yang kaya itu suatu ketika jadi miskin. Apa kamu masih menghormati seperti dulu? Nah, bisa jadi yang sekarang dihina-hina oleh kita, suatu ketika jadi kaya raya. Ayo gimana coba? Dendam kan jadi? Ya kalau hati dia bersih, tapi kalau hati dia nggak baik, punya rasa dendam. Dulu pernah kita injak-injak, pernah kita remehin, pernah nggak digubris, balas dendam dia. Iya kan, setiap orang yang pernah gagal suatu ketika juga bisa berhasil lah. Kamu menjadi santri biasa-biasa sekarang juga bisa jadi suatu ketika ada yang punya gedung yang yang tingkatnya 117, ada juga bisa jadi. Bisa jadi pengurus-pengurus justru minta kerjaan kepada santri, bisa jadi. Oh iyalah. Nanti Faiz dewasa, jenggotan putih jenggotnya. Istrinya 3 misalnya. Tambaknya di mana-mana, tambangnya tambang emas misalnya ya. Dulu misalnya si Bahrul yang pernah ngeremehin, yang pernah noyok, ayo gimana kalau kamu melamar kerja ke Faiz? Saya Bahrul. Siapin lo, gitu. Kan begitu. Keluar dari sini. Muak lihatnya juga. Muak lihatnya karena ya Faiz hatinya nggak baik misalnya ya. Barunya pernah ngeremehin. Orang diremehin sakit nggak? Sakit lah. Orang diremehin itu sakit hati. Kita ke puskesmas, lalu kita ke rumah sakit, nggak diladenin, didiemin. Kalau suruh ngantri lama nggak apa-apa lah. Tapi jangan sampai judes-judes amat jadi pelayan. Baik Bu, siap Bu. Ada yang bisa kami bantu Bu? Mohon ditunggu ya Bu, gitulah. Begitu pelayan tuh. Jangan bersikap seperti itu, senyum-senyum, cengar-cengir sama orang kaya dan bawa mobil saja. Jangan ketipu, bisa jadi mobilnya mobil rental gitu tuh. Baju ketimangnya dapat pinjem. Jangan ketipu yang sekian kali ya kita. Bisa jadi orang yang memang penampilannya acak-acakan, pakai bajunya nggak bener lah, kumel, kusut. Datang ke rumah sakit pun rombongan pakai kolbak. Lihat jaburannya juga jaburan lemper gitu tuh. Ya, sama goreng. Orang kaya lihat Coca-Cola, Sprite, Fanta, ciki-cikian kan. Tapi kalau orang miskin ya kolbak pakai terpal tuh atasnya. Rombongan kayak kambing di bawah.
Tahu kan? Warna-warni ibu-ibu jamiahan turun pada mereka. Mereka turun dari mana? Dari mobil kolbak. Yang mukanya warna-warni, bengesnya kemana-mana sudah. Kena angin sih. Nah, biasanya kita ngeremehin orang-orang begitu. Bu, ada duduk aja. Nggak baik begitu tuh. Madrid, sabar dong Bu. Jangan punya sikap seperti itu kepada mereka. Awas, hati-hati. Bisa jadi anak mereka lebih unggul daripada kamu. Iya kan? Ibu-ibu begitu tuh bisa jadi anaknya, cucunya lebih hebat daripada kamu. Dan bisa jadi anak kamu, cucunya bukan siapa-siapa nanti. Cari kerjaannya susah. Maka saat ini ketika kita berada di atas angin nih, misal kita jadi pejabat, punya uang banyak, jangan songong. Jangan sobut, jangan sombong. Sama orang nggak punya, layanin. Gitu. Ya, kasih semangat mereka. Jangan beda-bedain. Jangan karena motornya motor kumpulan, alumni, reuni misalnya. Pakai motornya motor Grand. Yang lain mah pakainya NMAX. Ada Vario, ada NMAX. Kita pakai motor legenda. Legenda, nggak ada dagingnya, tulang kabeh mana. Kalau misalnya pengen nyetater, dijengglon dulu, disela dulu, disela itu 1 jam baru nyala. Apakah kita harus malu? Nggak usah malu, nggak usah minder begitu. Orang yang minder ketika miskin menandakan dia bakal sombong ketika kaya. Rumus itu mah sudah. Ngerti ya? Orang yang minder ketika miskin, nggak mau ketemu takut, nggak mau ketemu malu, nggak mau ketemu minder, sayanya orang miskin, sayanya orang nggak punya. Minderan karena miskin. Ini ciri-ciri sombong ketika kaya. Jadi kau pengen tahu orang sombong yang kaya raya itu dulunya adalah orang miskin yang minder. Kenapa? Yang ada di kepalanya harta. Yang ada di kepalanya adalah rendah ketika miskin. Itulah. Dan mulia ketika kaya. Kalau orangnya hebat mah nggak ada di dalam pikirannya begitu. Kaya, miskin sama saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Saya nggak pernah ngeremehin orang miskin. Saya tidak pernah menghormati terlalu dalam kepada orang kaya. Sekarang jadwalnya mau ketemuan, mau reunian. Oke, siap. Mau pakai motor tengkorak, mau pakai motor yang olinya belum diisi 4 tahun, jalan sudah. Nggak ada minder-minderan saya mah. Wong miskin kaya sama aja. Gitu loh. Nah, biasanya ketika dia jadi orang yang kaya, hatinya lembut, penuh perasaan. Ya, kamu kalau jadi orang nggak punya jangan minderan, biasa aja kumpul-kumpul, biasa aja. Nanti Matolib kan ada reuni-reunian. Kalau bisa tidak ada reuni antara laki-laki dan perempuan. Ya, reuni itu pintu maksiat jika ikhtilat bainar rijali wan nisa. Alumni-alumni ketemu, apalagi sudah pada punya pasangan. Ya, apalagi sudah punya pasangan, sudah punya suami, sudah punya istri. Kalau mau yang laki-laki, yang perempuan, gitu loh muslim mah. Ini laki-laki perempuan campur ketawa-ketawa di kafe cekikikan, udah punya pasangan, nggak baik. Itu adalah pintu maksiat. Jadikanlah teman laki-lakimu sebagai teman, gitu aja. Jadikanlah teman perempuanmu sebagai teman, wahai perempuan. Jadi pertemanan tuh baiknya apa? Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Gak ada, tergantung orangnya. Kita belum bisa menjamin hati kita baik atau tidak. Hati kita mudah tergoda atau tidak. Hati kita gampang terpancing hawa nafsu atau tidak. Orang yang sombong biasanya dia akan mengatakan tergantung orangnya.
itu berarti merasa dia benar dan baik, merasa dia bisa menjaga hawa nafsu. Padahal orang yang baik itu adalah seseorang yang merasa dirinya banyak dosa, merasa dirinya banyak kekurangan. Gak berani saya kalau lihat-lihat lama-lama tuh. Kenapa sih? Gak berani, takut. Takut kenapa? Takut sayanya kepincut gitu. Gitu. Kan muslimat, gak mau lihat. Kenapa sih? Biasa aja kali. Gak mau lihat. Kenapa? Karena saya sadar bahwa mata saya nakal, telinga saya nakal, hati saya kurang bisa dijaga. Begitu. Orang tuh harus menyadari bahwa dirinya punya kekurangan. Jangan menyadari bahwa dirinya itu punya kelebihan. Saya mah pede aja, tergantung orangnya. Saya mah bisa mengendalikan diri. Ketemu dengan lawan jenis juga bisa tahan hawa nafsu. Sombong namanya. Artinya ya? Sombong itu merasa percaya diri bahwa dianya baik. Itu sombong. Itu. Jadi ini, bedain antara orang sombong dan orang yang tawadhu. Salah satu cirinya ya. Cirinya. Saya mah mau bertempat di mana aja bisa. Yang penting saya bisa jaga diri. Ya, itu. Ciri sombong apa tawadhu? Sombong apa tawadhu? Sombong. Kalau orang tawadhu mah saya harus pilih-pilih karena saya tahu saya mudah terpengaruh lingkungan. Nah, ini orang tawadhu. Saya mau beli rumah tapi di mana ya yang lingkungannya baik, yang dekat masjid, yang tetangganya itu nggak suka toksik, nggak suka ghibah, di mana ya kira-kira ya lingkungan itu ya. Saya pengen punya lingkungan seperti itu biar sayanya ke bawah-bawah, sebab saya adalah tipe orang yang seperti Bung Mulon. Udah akui aja. Gitu. Bagus gitu. Satunya bilang, kamu mah malah pilih tempat, maunya di tempat orang yang baik, orang yang soleh. Saya nih di tempat berandalan aja, saya nggak bisa ke bawah-bawah kok. Sombong apa enggak? Sombong. Jangan punya perilaku begitu. Akui aja, ya saya penuh hawa nafsu. Nah, nanti kumpulan-kumpulan laki-laki perempuan jangan pede. Mata saya belum bisa dijaga, hati saya belum bisa dijaga, suka caper-caperan, suka pengen dilihat, suka pengen dibilang cantik, suka pengen dibilang tampan, suka pengen dibilang keren. Itu hawa nafsu semua. Nah, kalau masih suka kumpul-kumpul laki-laki, perempuan, cekakakan, ngobrol, bercanda, padahal udah punya pasangan, udah punya istri, udah punya suami, udah punya anak gede-gede, jadi kayak anak kecil lagi. Nah, apakah kita bisa nahan hawa nafsu? Belum tentu. Terus kita ngakui bahwa kita itu manusia. Manusia itu orang yang punya akal dan punya hawa nafsu. Tuba liman kana aqluhu amira wa hawahu asira. Wa wailun liman kana aqluhu asira wa hawahu amira. Gitu. Al-insan mahallul khata' wa nisan. Saya itu penuh dengan dosa. Udah gitu aja. Dan itu bukan hanya keluar dari bibir saja, tapi harus ada dalam hati. Saya itu kenapa ya kalau misalnya lihat gorengan tuh nggak sanggup gitu tuh, akui. Susah diet ya, susah apa ya. Orang yang mengakui kesalahan, kekhilafan, kekurangannya akan lebih mudah diperbaiki ketimbang orang yang merasa dirinya paling baik. Wallahu a'lam.